Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan pelajaran SKI ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa Isra Mi'raj. Miss di sini akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa kalian tahu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Jangan lupa disimak ya videonya dari awal sampai akhir agar kalian tahu. Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Adapun Mi'raj adalah peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Dan malam itu, malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW. Jibril membawa hewan tunggangan yang bernama buraq. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hewan tersebut. Dan seperti ini hadisnya. Aku dibawakan buraq oleh Jibril, yaitu hewan putih tinggi, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigal, atau peranakan kuda dan keledai yang bisa merendahkan kakinya ketika aku akan naik dan aku akan turun. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menunggangi buraq disertai Jibril pergi ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Dan apa kalian tahu berapa jarak antara kedua masjid itu? Dan jarak antara kedua masjid itu kira-kira 2000 km. Sekarang kalian sudah bisa membayangkan bukan? Berapa jauhnya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Dan perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ditempuh dalam semalam. Dengan menunggangi buraq saja, Nabi Muhammad SAW mampu melakukan perjalanan jauh tersebut hanya dalam sekejap. Subhanallah, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa melakukannya. Demikian juga dengan jarak antara bumi sampai Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, sangat jauh sekali. Akan tetapi, pada peristiwa Isra Mi'raj, jarak ini dapat ditempuh Nabi Muhammad SAW hanya sepertiga malam saja. Subhanallah. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dialami oleh nabi-nabi lain. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dialami nabi dan rasul yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dialami oleh manusia biasa. Dan yang selanjutnya, pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 5 tempat, yaitu 1. Kota Yatsrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, kota Madyan, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Raja Fir'aun. Yang ketiga, Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Dan yang keempat, Baitul Lahmi, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam.
Dan yang kelima, Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam itu. Dan di setiap persinggahan, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat, malaikat Jibril pun menghampiri Nabi Muhammad SAW sambil membawa 2 gelas. Lalu Jibril pun meminta Nabi Muhammad SAW memilih antara gelas yang berisi khamar atau berisi susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu. Malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena telah memilih yang baik untuk umatnya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Dari Masjidil Aqsa, Jibril membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Di tiap lapis langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul itu menyambut dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, di langit terakhir, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dan yang selanjutnya, diterimanya perintah sholat. Apa kalian tahu bagaimana diterimanya perintah sholat? Baik, kita simak bersama ya. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk sholat 50 kali dalam sehari. Bayangkan jika kalian sholat 50 kali dalam sehari. Lalu, setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW turun sampai bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah karena umatnya tidak akan mampu mengerjakan perintah sholat itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW naik kembali dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan, jumlah sholat dikurangi 10. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW turun kembali bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, perihal perintah dari Allah. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, perintah sholat dari Allah sudah dikurangi 10. Dan sampai akhirnya, Nabi Musa alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan lagi. Nabi Muhammad SAW pun berulang kali pergi dari tempat Nabi Musa alaihissalam ke tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya perintah sholat menjadi 5 kali sehari. Nah, sampai sini kalian paham untuk diterimanya perintah sholat? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan kembali ya. Untuk tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kita lanjutkan ya. Keesokan harinya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang peristiwa yang beliau alami semalam. Beliau memberitahukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Mendengar cerita peristiwa tersebut, orang-orang Mekah semakin menentang beliau karena tidak ada yang percaya. Dan beliau pun memberitahukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Mendengar cerita peristiwa tersebut,
orang-orang Mekah semakin menentang beliau karena mereka pun tidak percaya. Dan akan tetapi Nabi Muhammad SAW mampu menjawab setiap pertanyaan mereka. Tidak hanya orang kafir, para sahabat pun ada yang merasa ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar untuk meminta pendapat. Dan Abu Bakar berkata, jika Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan hal tersebut, maka aku percaya. Lalu Abu Bakar diberi gelar Asy-Shiddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sampai sini kalian paham untuk tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Dan yang selanjutnya, hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Apa kalian tahu apa saja hikmahnya? Nah, terdapat beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Beberapa hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan memberinya mukjizat Isra Mi'raj. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, jika Allah sudah berkehendak, segala sesuatu itu pasti akan terjadi, meskipun hal tersebut sulit diterima akal sehat manusia. Dan yang keempat, kita wajib untuk percaya dan yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, jangan menutup diri dari kebenaran seperti orang-orang kafir Quraisy. Dan yang keenam, Nabi Muhammad SAW memilih susu daripada khamar. Alhamdulillah, sampai sini kalian paham untuk hikmah peristiwa Isra Mi'raj? Alhamdulillah jika kalian sudah paham, dan jangan lupa untuk disimak videonya dari awal sampai akhir ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.